Pemerintah Provinsi Jakarta tengah mengkaji rencana kenaikan tarif layanan bus Transjakarta. Rencana ini mengemuka seiring dengan menurunnya kemampuan keuangan daerah untuk menanggung subsidi layanan transportasi publik. Selama ini pemerintah provinsi mensubsidi ongkos Transjakarta hingga Rp9.700 per penumpang agar tarif tetap berada di angka Rp3.500. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta Rabu 29 Oktober 2025. Selain tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif baru dipastikan memperhatikan keberlanjutan kegiatan operasional PT Transportasi Jakarta. Pramono mengatakan besaran subsidi tersebut bakal kian memberatkan kegiatan operasional Transjakarta jika tarif terus dipertahankan. Pasalnya, pemerintah pusat telah memotong dana bagi hasil atau DBH pada 2026. DBH yang semula menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta akan dipangkas sekitar 15 triliun rupiah. Walhasil, APBD merosot dari 95 triliun rupiah menjadi 79 triliun rupiah pada tahun depan. Dalam situasi tersebut, Pramono menilai perlu meninjau ulang besaran tarif Transjakarta. Tahun ini, Pemprov Jakarta mengalokasikan subsidi kewajiban pelayanan publik sebesar 7,9 triliun rupiah. Sekitar 4 triliun rupiah diantaranya digunakan untuk mensubsidi layanan Transjakarta yang melayani 1,3 juta penumpang setiap hari. Adapun tarif Transjakarta tidak pernah naik sejak pertama kali layanan ini beroperasi pada 2005. Selama hampir 20 tahun, tarifnya tetap Rp3.500 per penumpang. Sementara itu, usulan kenaikan tarif yang mengemuka ada di angka Rp5.000 sampai Rp7.000. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Lupito, mengatakan nihilnya kenaikan tarif itu berdampak langsung kepada kemampuan Transjakarta untuk menutup biaya operasionalnya. Sebab kata Syafrin, dalam 20 tahun ini besar biaya hidup, inflasi, dan standar upah di Jakarta sudah berubah sangat signifikan. Ia membeberkan bahwa tingkat cost recovery Transjakarta, yakni porsi biaya operasional yang dapat ditutup dari pembayaran penumpang, juga terus menurun. Sebagai gambaran, pada 2015, cost recovery masih berada di kisaran 34%. Kini angkanya turun menjadi sekitar 14%. Artinya, biaya yang harus ditanggung pemerintah melalui subsidi makin besar. Hingga berita ini dibuat, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, belum merespon permintaan wawancara Tempo. Adapun Kepala Humas Transjakarta, Ayu Wardani, enggan menjawab daftar pertanyaan yang dikirimkan ke nomor selulernya. Ayu hanya membalas masih mempelajari respon publik terhadap wacana tersebut. Anggota Komisi BDPRD Jakarta, Francine Wijoyo, mengatakan kenaikan tarif tidak boleh hanya didasarkan pada alasan tekanan fiskal atau penyusutan subsidi, melainkan juga harus mempertimbangkan keadaan sosial, efektivitas subsidi, dan dampaknya terhadap mobilitas warga. Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu juga berpandangan kenaikan tarif bisa berdampak pada turunnya jumlah penumpang. Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang, kelompok yang paling terkena dampak jika tarif naik adalah pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyarankan agar kenaikan tarif Transjakarta dilakukan bertahap, misalnya naik Rp500 lebih dulu, lalu Rp1.000 dalam 2 tahun berikutnya. Selain itu, mereka yang tinggal di daerah aglomerasi seperti Bekasi, Bogor, dan Depok tetapi bekerja di Jakarta juga merupakan kelompok yang paling terkena dampak jika tarif dinaikkan. Menurut Dedi, kondisi ini dipicu oleh layanan Transjakarta yang masih kekurangan armada untuk menjangkau pemukiman dan menjadi penghubung ke rute utama.